Sohari yang tidak tahan melihat perkelahian antara Binimum dan Ah Min Hye kemudian melerainya dan berkata bahwa perkelahian ini tidak ada gunanya, yang ada hanya akan menjadi tontonan dan mempermalukan diri sendiri, terutama Binimum. Binimum yang tidak terima dengan nasihat Sohari kemudian mendorongnya sampai Sohari menabrak seorang waiters dan baju yang ia pakai tertumpah oleh wine. Padahal baju tersebut adalah pinjaman dan edisi terbatas. Binimum mengatakan, "Siapa kau? Apa kau dayang baru Ah Min Hye?" Ia mengatakan bahwa hanya dengan melihat Sohari saja ia sudah tahu bahwa Sohari merupakan gadis miskin dan suka melekat pada selebriti. Ia bahkan tidak yakin bahwa baju yang Sohari kenakan adalah asli atau bahkan bukan miliknya. Sohari yang lantas tidak terima dengan ucapan Binimum kemudian membalasnya dengan menamparnya. Semua orang pun kaget karena betapa beraninya Sohari saat itu. Ia mengatakan bahwa ia belum selesai memperkenalkan diri. Ia berkata bahwa tidak masalah, ia memang bukan pemilik baju tersebut. Dan juga ia tidak malu mengakuinya. Berbeda dengan Binimum, semua orang mengenalimu dan tahu betapa rendah dirimu. Sohari kemudian pergi meninggalkan pesta tersebut dengan percaya diri. Tapi setelah di luar ia ternyata khawatir baju yang ia pinjam akan rusak dan tidak bisa menggantinya. Ia membersihkan baju tersebut dengan sekuat tenaga. Selagi ia mencoba membersihkan baju, datanglah seorang pria yang menawarkan bantuan kepadanya. Sesampainya di rumah, ibu Sohari yang mengetahui bajunya rusak kemudian ketakutan setengah mati, karena ia takut tidak bisa mengganti baju tersebut. Sohari kemudian mengecek harga di internet dan kaget bahwa baju tersebut bernilai 12 juta won. Keesokan harinya, ia ditelepon oleh pria yang menghampirinya saat di pesta dan menawarkan bantuan. Seorang pria tersebut ternyata adalah CEO sebuah perusahaan dan menawarkan ia untuk menjadi sponsor Sohari. Ia menganggap Sohari merupakan orang yang berbakat dan memiliki potensi untuk sebagai sebuah produk. Di sisi lain, geng Gabin Society berusaha menjauhi Oh Min Hye karena tidak ingin terseret kasusnya dengan Binimum. Namun berbeda dengan Oh Min Hye, ia bahkan terus mengikuti para Gabin Society. Bahkan ia berkomentar di akun Instagram milik teman-temannya itu. Namun tidak ada satupun yang membalas komentarnya termasuk Chae-hye. Sesampainya di rumah, Sohari melihat Sohyun yang datang ke toko ibunya. Ia melihat ibunya sedang minta maaf kepada Sohyun. Namun Sohyun tidak meminta ganti rugi atas baju tersebut. Ia langsung meninggalkan toko ibu Sohari dan kemudian menuju mobilnya. Sohari yang melihat hal tersebut lantas pergi bergegas untuk menghampiri Sohyun. Ia kemudian meminta maaf dan memberikan kartu debitnya sebagai ganti rugi. Ia mengatakan bahwa itu bukanlah kartu kredit. Walaupun isi di dalamnya tidak mencukupi untuk mengganti rugi, ia berjanji akan melunasinya dalam waktu 3 bulan karena ia merupakan orang yang tahu diri dan bertanggung jawab. Sohyun yang mendengar perkataan Sohari tetap menolak dan berkata bahwa ia tidak maksud untuk meremehkan Sohari karena menolak biaya ganti rugi baju tersebut. Hal itu semata-mata karena baju tersebut memang sudah tidak ia gunakan. Ia pun lantas meninggalkan tempat tersebut. Selama di perjalanan, Sohyun yang terus memikirkan baju tersebut, ternyata baju itu adalah pemberian mantan pacar Sohyun yang bernama Han Ju Pyong. Di Gabin Society, mereka yang membahas Oh Min Hye yang mengundang mereka ke acara pembukaan butiknya. Namun Chae-hye berkata akan berhenti mengikuti Ah Min Hye di akun Instagramnya dan tidak akan datang ke acara pembukaan butik Ah Min Hye. Teman-temannya pun mengikuti perkataan Chae-hye. Berbeda halnya dengan Sohyun, ia tidak mau ikut-ikutan dan berkata akan tetap datang ke acara pembukaan butik Ah Min Hye. Chae-hye yang mendengar hal tersebut lantas merengek pada Sohyun yang merupakan kakak iparnya. Di lain tempat, Sohari bertemu dengan Ah Min Hye. Ah Min Hye berusaha membuka pembicaraan dan berusaha mengonfirmasi bahwa apakah benar Sohari bangkrut, karena ia tidak mempercayainya. Namun Sohari membenarkan hal tersebut dan ia sekarang mengatakan bahwa adalah seorang penjual kosmetik. Ah Min Hye lantas membantunya dan membawanya datang ke acara pembukaan butiknya dan menyuruh Sohari untuk membawa semua dagangannya. Sesampainya di butik Oh Min Hye, ternyata para Gabin Society juga datang ke tempat tersebut. Ah Min Hye yang senang melihat para Gabin Society datang kemudian memulai siaran langsung pembukaan butiknya dan memperlihatkan para Gabin Society.
seakan tidak terjadi apa-apa pada mereka dan seperti tidak bersandiwara. Ia juga memperlihatkan Soari dalam live-nya, namun Soari yang malu berusaha menghindar. Di sana, Soari banyak mendapatkan komentar positif. Ahmin Hye mengatakan di live-nya bahwa dulu Soari lah yang hanya menemaninya. Hal itu dikarenakan Ahmin Hye dulu adalah orang yang kaya dan cukup populer di sekolahnya, sehingga banyak orang yang iri padanya. Hanya Soari lah yang mau berteman dengannya. Padahal cerita yang ia kisahkan adalah kebalikannya, ia bahkan tidak terkenal ataupun kaya. Ia kemudian memperlihatkan produk yang dijual Soari. Produk itu pun langsung ludes terjual. Soari yang kaget betapa mudahnya ia menjual produk tersebut. Di belakang, para Gaming Society mengolok Soari dan Ahmin Hye. Soari yang marah kemudian lantas meninggalkan tempat tersebut karena merasa dimanfaatkan oleh Ahmin Hye. Ahmin Hye kemudian menyusul Soari dan mengatakan bahwa Soari harus berterima kasih. Namun, Soari mengatakan bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Ahmin Hye untuk menutupi masa lalunya dengan menggunakan dirinya. Ahmin Hye mengatakan, "Kau harus berterima kasih atas bantuan yang kuberikan." Namun, Soari mengatakan bahwa kau memalukan. Sohyun yang berniat mengantarkan tas Soari yang tertinggal tidak sengaja mendengar ucapan mereka. Soari kemudian mengambil tas tersebut dari Sohyun dan lantas pergi meninggalkan tempat tersebut karena merasa malu. Di jalan, ia mengingat perkataan Ahmin Hye yang mengatakan Soari harus tahu diri, karena ia yang sekarang bukanlah apa-apa. Di sisi lain dalam live-nya, Soari mengatakan menunjukkan bahwa popularitas dan pengikut yang ia dapat semuanya bisa dibuat dengan sekejap. Hal itu dibuktikan dengan adegan Ahmin Hye yang menelpon CEO perusahaan sponsornya untuk memperbanyak followersnya. Namun, Soari mengungkap hal itu tidak sampai di sana. Semua juga harus diikuti dengan kualitas. Langkah Soari terhenti karena ia mendapatkan telepon dari seseorang. Ia pergi ke kantor polisi dan kaget bahwa yang melapor dan menelponnya adalah Han Ju Pyong, mantan pacar Sohyun sekaligus pemilik perusahaan besar, dan orang yang ia tuduh melakukan pelecehan pada saat di pesta. Disinilah episode kedua berakhir.